Tanjung Jaya. Sahabat-sahabat pemirsa Banjar TV, menarik sekali kalau kita memperhatikan sejarah Masjid Umar Ali Saifuddin ini, orang tua dari Sultan Hasan Al-Bolkiah. Masjid ini didirikan 59 tahun yang lalu, dan ini kita bisa bayangkan betapa kesulitan yang mereka hadapi untuk mengerjakan sebuah bangunan yang sangat kokoh dan megah ini. Bahan material untuk bangunan masjid ini didatangkan hampir dari seluruh penjuru dunia. Ada yang dari Cina, ada yang dari Italia. Marmer yang mereka gunakan berasal dari Italia. Didesain khusus untuk masjid ini. Luar biasa, sebuah mahakarya yang sangat layak kita beri apresiasi. Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Sahabat-sahabat alam, komunitas hijau, pegiat lingkungan dimanapun, melalui wahana sarana ini kita akan bincang dengan Ustadz Miji bagaimana kita sebaiknya berinteraksi dengan alam sekitar atau lingkungan hidup pada zaman di mana kerusakan di muka bumi sudah sedemikian luar biasa. Saat ini kita berada di atas sungai, dan di belakang kita itu adalah kampung air di kota Bandar Seri Begawan. Sangat nyaman, sangat indah untuk dinikmati. Ada kehidupan yang masih tradisional, ada sungai, ada bangunan, ada taman, dan masjid yang luar biasa. Kembali ke satu kalimat yang saya sampaikan di depan. Telah terjadi kerusakan di muka bumi, lingkungan hidup yang sudah sangat rusak. Ada ayat di dalam Al-Quran bagaimana seyogianya seharusnya kita bersahabat dengan alam, ramah dengan lingkungan. Ustadz Miji akan menyampaikan secara khusus untuk komunitas hijau dimanapun di seluruh dunia. Ya, terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ari tadi, bahwa kita penting sekali berinteraksi dengan lingkungan. Maksudnya kita harus berbuat baik, kata Ustadz Haji Hasan Zainuddin. Nah, itu kata beliau, kita jangan hanya berbuat baik kepada sesama manusia saja, tetapi kita juga harus berbuat baik kepada lingkungan, termasuk hewan, tumbuhan juga itu. Yang mana banyak membuat kerusakan ini, Ustadz Ari, adalah manusia sendiri. Nah, itu disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Artinya, kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Termasuk membuang sampah sembarangan ke sungai, menebang pohon tapi tidak diimbangi dengan menanam pohon. Seharusnya ajar Paman Anum itu, ayo bolehlah menebang kalau pohonnya sudah besar, sudah ganal, lalu ditanami pulang, supaya kalau hujan lebat tidak akan terjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya. Kalau tidak diimbangi itu, ya terjadi kerusakan, dan yang membuat kerusakan itu manusia sendiri. Jadi arti dari ayat tadi, telah nampak kerusakan di muka bumi oleh sebab tangan-tangan manusia yang merusaknya. Lalu ujar Allah dalam ayat itu, sambungannya, wa ahsin, berbuat baiklah kamu kepada manusia, kepada lingkungan, hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena ujar Allah, kama ahsanallahu ilaika, Allah sudah berbaik kepada kamu, berbuat baik kepada kamu. Kita diciptakannya
kita diberikannya kesempatan hidup, kita diberikannya fasilitas hidup, ya kan? Nyaman mana sudah, ada sungai, ada speedboat tadi kan, nah, ada mobil, ada termasuk masjid yang megah. Nyaman sudah kita, kenapa kita masih berbuat kerusakan? Padahal Allah sudah berbuat baik kepada kita. Nah, kenapa kita tidak berbuat baik kepada Allah? Nah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada lingkungan karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Nah, kemudian apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak suka, tidak cinta kepada orang yang berbuat kerusakan. Betul. Nah, itu. Luar biasa. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Itu tadi ayat suci, ayat Al-Qur'an, firman Allah. Janganlah merusak bumi. Janganlah melakukan segala perbuatan kerusakan alam dimanapun kita berada. Memang ya, Paman Anum akan menambahkan khusus tentang ini. ya. Memang kita ada pesapah lempar bola. Semakin kita lempar bola kencang, maka yang balinya juga akan kencang. Begitu juga kita terhadap alam. Semakin baik kita terhadap alam, maka alam akan lebih banyak memberikan kebaikan kepada kita. Tetapi dikala kita merusak alam sedikit Kita saja, sendiri kita juga akan terusak terhadap alam. Iya. Kita akan merusak alam, juga akan memberikan kerusakan terhadap kita. Makanya ayolah kita mulai sekarang peliharalah apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena siapa yang memberikan kasih sayang terhadap ciptaan Allah Ta'ala, kita sebagai ciptaan Allah Ta'ala mungkin juga kita akan diberi kasih sayang. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Atau dalam hadis lain, khairun nasi ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Nah, jadi khususan kepada kita, sahabat-sahabat alam yang menjadi pegiat mendorong masyarakat untuk hidup bersahabat dengan alam, ramah lingkungan. Ayat suci Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Miji seyogianya menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua. Dan ini oleh Rasulullah SAW tidak hanya disampaikan kepada umat manusia, tetapi sudah dibuktikan dan dilakukan. Suatu hari ketika Fathu Makkah, ketika pembebasan Makkah, berbondong-bondong kaum muslimin kembali ke kota Mekah dari Yasrib, dari Madinah. Saat itu kaum musyrik di Mekah ketakutan. Tetapi jangankan membunuh musuhnya yang sudah menyerah. Bahkan Nabi memerintahkan, tidak ada satu ranting pohon pun yang kau patahkan. Itulah pesan moral Rasulullah. Selain itu beliau memberikan jaminan. Kata Nabi kita, man dakhala masjidan fahuwa aminun. Dan siapa masuk masjid, waktu itu maksudnya masuk Masjidil Haram, ya, aman. Ditambah lagi waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Lalu kata Nabi, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminun. Tiga hal itu tadilah. Siapa masuk rumah Abu Sufyan aman juga. Padahal Abu Sufyan itu musuh Islam waktu itu. Tiga hal itulah yang dipesankan Nabi kepada pasukan atau kaum muslimin yang kembali ke kota Mekah. Bukan merebut Mekah, tetapi kembali ke kota Mekah untuk menjadi penyelamat dunia dan penyelamat umat manusia. Yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Itu. Subhanallah, pagi hari ini kami diperjalankan Allah ke tempat yang sangat indah, sangat mulia ini. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Dalam ayat Ar-Rahman Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang engkau dustakan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah.
hidupmu